Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi bidratiana la ya'la rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Apa kita kemarin? Wahdaniyah apa kudrat? Hah? Wahdaniyah ya. Kita lanjut sifat berikutnya yaitu wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat atau kuasa. Wajib Allah kuasa atau wajib Allah mampu. Maknanya mudah bagi Allah menciptakan segala sesuatu tanpa dengan bantuan alat. Kuasa itu maknanya mampu menjadikan sesuatu tanpa dibantu yang lain. Nggak pakai perantara, nggak pakai alat, nggak pakai perabot. Itu namanya mampu atau kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, kuasa itu bisa menjadikan sesuatu apa saja tanpa pakai alat dan bantuan. Maka yang punya sifat seperti ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain selainnya Allah tidak bersifat dengan sifat kudrat, enggak. Kayak
yang ada pada kita. Kita disebut kuasa enggak? Hah? Nah, kamu disebut apa? Mampu. Orang kalau ditanya bisa betulin TV? Bisa. Bisa masak nasi? Bisa. Bisa ngaji? Bisa. Bisa yang ada pada kita atau mampu yang ada pada kita itu kalau ada alatnya, kalau ada yang nolongin. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi kelihatannya kita disebut mampu, kelihatan disebut kuasa, padahal lemah. Mana buktinya lemah? Kalau mengerjakan sesuatu pasti butuh itu namanya lemah. Ya, mau ini dibantu, mau ini dibantu, mau ini dibantu, berarti dia lemah. Kalau kuasa gimana? Kuasa nggak butuh bantuan. Mau bikin langit, kun fayakun. Mau bikin bumi, kun fayakun. Udah nggak usah pakai dibantu sama yang lain. Nggak ada bantuan, nggak ada perantara. Allah menciptakan atas kemauannya sendiri. Ini disebut Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu menjadikan segala sesuatu tanpa bantuan alat. Ya jelas ya, jadi beda nih. Kalau kita mau disebut mampu, berarti kamu mengingkari kenyataan. Kita ini tiap waktu ngomongnya la haula wala quwata illa billah. Aslinya kita ini nggak mampu. Nah kok kelihatannya bisa macam-macam, Beb? Kelihatannya bisa macam-macam karena ditolong sama Allah. Kalau Allah nggak menolong kita, lah boro-boro kita bisa lemah kita ini, ya. Terus yang bisa diciptakan Allah apa? Yang bisa diciptakan Allah segala sesuatu. Yang segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kasih garis bawah tuh. Yang bisa diciptakan Allah apa? Segala perkara mungkin. Segala perkara yang mungkin terjadi. Kalau perkaranya nggak mungkin terjadi, maka perkara itu tidak bisa diciptakan oleh Allah. Ini biar kamu jangan kebablasan gitu loh. Kadang orang menilai, mensifati Allah dengan sifat kuasa, tapi maknanya kebablasan. Allah itu ya bisa bikin segalanya, apa saja. Sampai-sampai mengatakan walaupun perkara itu mustahil. Nah, ini repot dong. Jadi Allah itu bisa bikin apa saja walaupun mustahil. Lah kalau mustahil kok bisa diciptakan? Ya namanya bukan mustahil, namanya jaiz gitu. Oh, yang bisa diciptakan hanya perkara jaiz. Adapun wajib dan mustahil, kedua-duanya tidak bisa diciptakan. Ya, jadi kita kembalikan, Allah menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu maknanya apa? Yang bisa menerima ada dan bisa menerima jadi tidak ada, gitu loh. Sesuatu yang bisa ada, bisa pula tidak ada, itu namanya perkara jaiz atau perkara yang mungkin terjadi. Nah sekarang banyak orang ngomong, oh Tuhan Maha Kuasa, apa aja bisa. Contohnya apa?
bikin langit nggak pakai tiang. Hah? Kalau ente bisa, coba bikin rumah jangan kasih tiang gitu. Bisa? Karena kita kalau kerja butuh tiang itu bantu kita gitu loh. Kalau nggak pakai tiang nggak bisa, ya nggak ada yang bantuin. Kalau nggak dibantuin gimana? Ya nggak bisa kerja saya. Bikin matahari nggak pakai gantungan. Coba kamu tambahin lampu di atas, tapi jangan digantung. Bikin langit nggak pakai tiang, itu jaiz apa mustahil? Jaiz apa mustahil? Jaiz. Jangan dianggap, wah ini mah nggak mungkin terjadi, hanya Tuhan yang bisa menciptakannya. Bikin langit nggak pakai tiang. Apapun yang bisa dibikin Allah itu mesti perkaranya namanya apa? Jaiz atau mungkin terjadi. Itu loh. Tapi terkadang memang ada yang dibikin Allah, perkaranya itu dilihat dari kacamata kebiasaan, perkara itu jadinya luar biasa, bukan kayak apa tadi, langit nggak pakai, namanya apa? Luar biasa gitu loh. Nah, kalau biasa gimana? Ya pakai tiang, kadang 4 tiang, kadang 5 tiang, kadang setengah tiang segala loh. Lah Allah bikin langit nggak pakai tiang, bikin gedung-gedung di surga nggak pakai pondasi loh. Kalau ente yang bikin ya ambruk rumahnya. Ini diantara perkara yang jaiz namanya, walaupun dalam kacamata kebiasaan itu disebut luar biasa, tapi dalam hukum akal itu namanya mungkin terjadi. Orang dulu kalau mau ngambil air ke sumur, ya bikin sumur, model canggih lagi, sumurnya ngebor. Sekarang lebih canggih lagi, keran colok keluar air. Orang dulu zaman dulu kalau diceritain, ini kalau tembok ini saya colok keluar airnya, mana mungkin tembok kok keluar airnya. Sekarang bukan cuman air, anget lagi airnya. Nggak cuman air sekarang, tembok keluar air, air mancur keluar. Ini namanya perkara yang mungkin terjadi. Dulu disebut perkara yang luar biasa. Ngomong sama orang di luar Amerika, di Arab Saudi, di Yaman, di Cina. Dulu kalau wali-wali kalau ngomong pakainya gelas begini. Dilihat, "Assalamualaikum, ngapain? Apa kabar di sono?" Orang nggak percaya, mana ada ngobrol kok pakai gelas begitu. Sekarang Pak Irin aja bisa, halo. Mau di Saudi kayak mau di mana. Ini Allah Maha Kuasa gitu loh, bisa menjadikan hal-hal yang demikian. Tapi kamu jangan terus nanti kebablasan. Allah itu Maha Kuasa, sampai-sampai saking kuasanya Tuhan bikin anak pun bisa. Lah itu ya, itu namanya apa? Kebablasan gitu loh. Saking mau menetapkan Allah itu Maha Kuasa, sampai ngomong bikin anak pun bisa, bikin istri apalagi bisa aja. Itu nggak boleh begitu. Jadi ada perkara yang bisa diciptakan, juga ada perkara yang tidak bisa
diciptakan. Kamu jangan anggap perkara itu semua bisa diciptakan, jangan. Ada, makanya di dalam hukum akal berpikir itu ada 3 keputusan. Ada perkara wajib, ada perkara mustahil, ada perkara jaiz, gitu loh. Kalau kamu tahu 3 perkara ini, maka kamu akan tahu mana yang bisa diciptakan dan mana yang nggak bisa diciptakan. Banyaknya orang kesalahpahaman karena dalam berpikir mereka nggak pakai 3 pondasi hukum ini: wajib, mustahil, jaiz. Kalau kamu tahu 3 pondasi ini, maka kamu akan bisa menempatkan sesuatu pada porsinya dengan benar, gitu loh. Nggak sampai mencela, mencering, nggak sampai salah tempat. Wajib Allah mampu, maknanya wajib Allah menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi tanpa dengan bantuan alat dan perantara yang lain. Mustahil Allah lemah. Mustahil Allah lemah. Lemah itu maknanya apa? Hah? Tidak bisa menciptakan sesuatu, itu lemah namanya. Atau kalau mau menciptakan sesuatu dibantu sama alat, namanya apa? Lemah. Allah kalau mau bikin langit, mau bikin bumi kok dibantu alat, berarti Allah lemah. Allah mau bikin sesuatu dibantu, mau bikin kenyang harus pakai makan, mau bikin sehat harus minum obat. Ini hati-hati nih. Mau bikin pinter harus pakai belajar. Nah, kalau malaikat di mana sekolahnya? Ada sekolahnya? Pinter nggak? Pinter. Ya, mustahil Allah itu lemah. Maknanya mustahil Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, atau mustahil Allah bisa menciptakan sesuatu tapi dibantu sama alat. Ini nggak mungkin. Ini dua-duanya mustahil bagi Allah. Maka wajib kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Maka Allah bersifat maha kuasa. Mustahil Allah itu lemah. Jadi segala apa yang muncul di bumi ini semuanya hanya diciptakan oleh Allah. Karena selain Allah itu pasti lemah. Yang kuasa, yang bisa menciptakan segala sesuatu, seperti sifat yang kita bahas kemarin, wahdaniyah, itu hanya Allah. Selainnya Allah tidak bisa menciptakan apapun. Kalaupun kamu bisa bekerja, pekerja itu bukan menciptakan. Menggandengkan yang satu dengan yang lain, masak, jahit, ngacul, itu menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Ketika menggandengkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya usaha, bukan menciptakan. Kalau menciptakan, ya memunculkan dari nggak ada menjadi ada, itu menciptakan namanya. Tadinya barangnya nggak ada, karena dia punya sifat kuasa, diciptakan jadi ada, itu menciptakan namanya. Nah kalau kita namanya mengusahakan. Ambil obat, makan. Ambil nasi, makan. Ambil ini, makan. Setelah dimakan, barangnya hilang. Kalau obat sudah kamu makan, barangnya kemana? Hilang kan? Obat, kalau kamu minum obat, masuknya ke kepala atau ke perut? Perut. Kalau yang sakit kaki minum obat, masuknya kemana? Perut. Kepala yang sakit, perut. Kuping yang sakit, perut. Lah kok bisa ke atas jadinya? Padahal masuknya ke perut. Atasnya sembuh. Nih kamu mikirin bagaimana coba? Oh yang sakit di sini, mestinya obatnya suruh ke sini gitu. Atau obat tablet.
Sesuatu yang sudah kamu makan sudah nggak ada. Nah, sesuatu yang sudah nggak ada, kamu harapkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lain, kan aneh kamu itu. Kamu makan, setelah kamu makan, yang kamu makan sudah nggak ada, kan habis. Kamu mengharapkan kenyang, harapannya kepada siapa? Makan. Ya aneh, wong sudah nggak ada makannya. Harapannya kepada Allah mestinya. Kamu minum, yang kamu minum udah nggak ada, pengen hausnya hilang, harapannya kepada Allah. Minum obat, apa saja yang kamu kerjakan, harapannya penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lain yang berhak atau yang bisa menolong kita untuk menjadikan sesuatu. Kalaupun ada di antara kita saling tolong menolong, maka tolong menolong di situ bukan saling bisa menciptakan, bukan. Itu membantu menyiapkan alat-alat tadi. Saya kalau bekerja pakai alat, tolong dong pinjam alatnya. Kamu pinjam alatnya, itu hanya membantu ngurusin alat. Karena kita kalau nggak pakai alat nggak bisa kerja, makanya dibantu sama alat. Lah alatnya mana? Itu alatnya. Dari sini pindah ke sono pindah ke sono pindah ke sini, terus muter. Yang paling sering muter alatnya apa? Ulus, nah, muter sono, muter sini kayak dakon loh, balik sono, balik sini. Hari ini di kamu, besok di saya, lusa di si anu, besok di si anu, terus muter aja ini alatnya. Jadi kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, bersifat kudrat, maknanya Allah mampu menjadikan sesuatu tanpa bantuan alat. Mustahil Allah lemah, maknanya mustahil Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, atau mustahil Allah bisa menciptakan sesuatu tapi pakai bantuan alat. Jadi seluruh apa yang muncul di jagat ini yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu yang bikin pasti Allah, nggak ada yang lain, nggak ada. Di hati kita kok timbul bahagia yang menimbulkan Allah. Di hati kita kok timbul sedih yang menimbulkan Allah. Di hati kita kok ada iman yang menimbulkan Allah. Apapun yang tadinya nggak ada lalu muncul jadi ada, itu penciptanya Allah. Dan yang menciptakan itu pasti yang maha kuasa, yang bisa menciptakan itu semua tanpa bantuan alat, tanpa bantuan siapapun. Terus yang berikutnya, wajib Allah bersifat iradah. Setelah wajib kudrat, wajib iradat. Apa iradah itu? Iradah bagi Allah maknanya menentukan atau menghendaki sesuatu, yang maknanya menentukan. Kalau kita punya kehendak enggak? Maknanya apa? Kehendak kita pengertiannya bagaimana? Kehendak kita maknanya keinginan, harapan, bukan menentukan. Saya pengen kawin sama Siti. Itu harapan apa keputusan? Harapan. Yang bisa mutusin siapa? Allah. Saya pengen beli rumah, itu pengen. Yang mutusin siapa? Allah. Kalau di ilmunya Allah ada kamu milikin rumah, ya kamu akan ditakdirkan nanti punya rumah. Kalau di ilmunya Allah kamu nggak punya rumah, biarpun kamu pengennya dibantu sama anak, dibantu istri, dibantu tetangga, tetap nggak akan punya. Karena yang bisa menentukan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersifat berkehendak, maknanya Allah menentukan sesuatu. Dan
Allah menentukan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu itu nggak pakai pikir-pikir. Paham nggak? Nggak pakai, artinya nggak pakai menimbang-nimbang. Kalau kita menghendaki sesuatu pasti pakai nimbang. Hari ini saya mau ngantor apa enggak ya? Hari ini saya mau pergi ke Bogor atau enggak ya? Kok pakai nimbang-nimbang kemana? Karena kita mengharapkan keuntungan, menghindari kerugian. Kalau mau bikin apa-apa pasti dipikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Ini ada untungnya enggak ya? Ada ruginya enggak ya? Kalau ada untungnya, cepat kamu jalannya. Kalau ada ruginya, cepat menghindarnya. Ini rugi nih, enggak jadilah. Nah, Allah menghendaki sesuatu, menentukan sesuatu enggak pakai menimbang-nimbang. Kenapa? Karena Allah enggak berurusan sama untung dan rugi, gitu loh. Untung dan rugi itu enggak pernah kembali kepada Allah itu sendiri. Maka Allah menentukan apa saja. Bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, enggak pakai menimbang-nimbang. Tapi kalau kita mau bikin rumah aja, waduh, pakai istikharah, rapat sekampung ya, Pak RT, Pak RW dirapatin. Ini gimana Pak RT, gimana Pak RW, ya pertimbangannya banyak maksudnya, gitu loh. Karena kita melihat ada sisi keuntungan dan sisi kerugian, itu yang kita jadikan sebagai pedoman. Kalau ada ruginya nggak jadi dah. Ya, wajib kita mengimani Allah Maha berkehendak. Maknanya Allah menghendaki sesuatu tanpa dengan pikir-pikir, tanpa dengan menimbang-nimbang. Kalau kita makhluk, kalau kita hambanya Allah, itu menciptakan sesuatu dengan menimbang-nimbang. Lah yang dikehendaki Allah apa? Yang dikehendaki Allah sama dengan yang diciptakan. Segala perkara yang mungkin terjadi. Jadi perkara yang tadinya nggak ada nih, terus jadi. Untuk bisa ada, dia berkaitan dengan dua sifat Allah dulu. Pertama nih, qudrat dan iradat. Iradat itu menentukan keadaannya, biru, bundar, tipis, tebal, tinggi. Itu iradah kerjanya, menentukan. Qudrat memunculkan, gitu loh. Iradat menentukan, ngatur nih. Yang mau dimunculkan nanti apa? Oh, warnanya biru. Yang mau dimunculkan bentuknya apa? Oh, bundar. Yang mau dimunculkan tempatnya di mana? Oh, di kanan, di kiri. Itu kerjanya apa? Iradah, menentukan keadaannya. Setelah keadaan ditentukan semua, beres, baru dimunculkan. Lah, memunculkan itu sifatnya apa? Qudrat, menentukan sifat iradah. Ini dua sifat yang berkaitan dengan menciptakan. Jadi seluruh hidup kita itu berkaitan dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering ngomong nasib. Ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Itu nasib, yang nentuin siapa nasib? Tadi kudrat iradat. Makanya ada qadha dan qadar. Qadha itu apa? Qadha itu kehendak Allah. Kalau qadar, kudratnya Allah, gitu loh. Qadha itu duluan, nggak berawal. Qadha namanya, iradah. Nabi Adam dikehendaki, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, terus Ibrahim, Musa, Yusuf, Sulaiman, Dawud, terus Allah kehendaki satu-satu sampai yang nanti Allah kehendaki, itu namanya qadha. Nah, yang dikehendaki itu semua dimunculkan satu-satu sama Allah. Nabi Adam dulu muncul, Nabi Adam selesai, Nabi
Idris muncul, selesai Nabi apa? Nuh muncul. Terus satu-satu Allah muncul sesuai dengan apa? Qadha-nya atau kehendaknya. Zaman sekarang yang muncul kita. Nanti berikutnya muncul lagi yang baru. Maka semua kemunculan itu atas kehendaknya Allah. Kalau nggak ada kehendak, apa yang mau dimunculkan? Itu loh. Pabrik nih, kata yang mimpin pabrik, cetak. Kata bagian nyetak, yang dicetak apa Pak? Cetak apa aja? Ya repot Pak. Ditentukan dulu Pak mau nyetaknya apa, bentuknya berapa, kayak apa, warnanya apa, baru bisa saya cetak gitu dong. Nyetak itu nggak asal nyetak doang, ada yang mau dicetak. Maka itu dua sifat yang berkaitan, kudrat dan iradah, ya. Jadi itu kehendaknya Allah. Wajib kita meyakini segala yang terjadi di jagat ini, mau itu yang baik, mau itu yang buruk, mau itu kenikmatan, mau itu kepahitan, semuanya dikehendaki oleh Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Udah nggak pakai nanti-nanti, udah. Allah menghendaki sesuatu muncul. Allah tidak menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu nggak akan muncul. Apapun yang muncul pasti atas kehendak Allah. Apapun yang tidak muncul pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Kamu jangan nganggep ada sesuatu selain Allah yang bisa memunculkan, hingga kamu kemudian menggantungkan diri kamu kepada mereka. Kadang ada orang merasa si anu nih, dianggap mereka itu bisa memunculkan sesuatu. Enggak. Apapun yang ada di pikiran kamu itu semuanya pembantu namanya, alat. Yang munculkan bukan itu semua, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sekarang banyak bergantung pada alat. Dianggap kalau sudah punya alat hebat. Dianggap kalau sudah punya alat pasti terjadi. Apa? Kamu menggantungkan sama duit, menggantungkan sama obat, menggantungkan sama makanan, menggantungkan sama pakaian, menggantungkan sama apa saja yang menjadi alat bekerja kita. Sekarang kita menggantungkan kepada mereka. Ketika kita menggantungkan, hati kita lengah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak semua alat-alat ini bisa menghasilkan sesuatu tanpa pertolongan, padahal mana bisa. Setiap alat apapun yang kamu pakai, hasilnya, penciptanya hanya Allah. Kamu masak, pakainya apa? Gorengan. Bawahnya ada apanya? Api. Yang bikin matang siapa? Api. Kurang ajar, apinya kurang gede nih. Allah kemana? Tahu kemana dah. Gak ada urusan sama Allah nih Beb. Apinya gak beres Beb nih Beb. Api nih Beb. Hati kamu menjauh dari Allah, hingga hasil yang kamu harapkan datang dari selain, padahal yang bikin itu lengahnya kita. Di fungsinya kamu ngaji tauhid untuk mengembalikan bahwa kemunculan semua itu hanya ada kepada kehendaknya, gak ada yang lain yang bisa memunculkan. Kalau bisa memunculkan, pasti atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu doa, berharap apapun, pingin apapun,
Kalau doa kamu cocok sama kehendaknya Allah, pasti terlaksana. Kalau nggak cocok, ya nggak bakal terlaksana. Wong kehendak kita nggak bisa munculin sesuatu. Walaupun kamu doanya dibantu orang sedunia istighosah sama orang ya Allah, nggak bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah. Lah kalau yang kamu kehendaki cocok sama kehendaknya Allah, ya terlaksana pasti. Nggak pakai nanti-nanti, enggak. Ya. Jadi ikatkan diri kita dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya Allah. Walaupun kita udah bekerja berkaitan sama alat sono, alat sini ambil sono, maka yang kita harapkan untuk bikin hasil Allah, jangan si alat. Kalau alat yang kamu harapkan, nanti kamu kecewa. Hati nih. Ada orang kedinginan. Orang itu hidup di tempat yang dingin. Orangnya ya kayak beginilah, yang udah putih semua, hampir game lah gitu loh. Tinggal di tempat yang, tapi ya pakaiannya tipis, makan sana, nggak punya tempat tidur di kursi emper pinggir jalan sono. Sehat, bertahun-tahun tinggal di daerah itu nggak ada masalah. Hidupnya tiap malam berkawan sama dingin, sama angin, udah biasa kata dia. Nggak pengaruh, ini mah kecil. Suatu hari ada bos lewat, ngelihat dia lagi duduk pakai baju tipis, santai sambil makan. Pak, dingin Pak? Nggak? Ya dingin, tapi udah biasa. Mau Pak, saya kasih jaket. Ini jaket yang saya pakai. Mau? Saya tak masuk sebentar Pak. Ganti baju, ini saya keluarin, ini buat kamu. Ya udah Pak, saya tunggu dah. Begitu si kaya ini masuk, si miskin yang tadi dingin nunggu di kursi. Pagi-pagi mati. Sudah ngeringkuk kedinginan sambil nulis surat di sampingnya. Seumur hidup saya nggak pernah ngerasain dingin. Tubuh saya diberi kemampuan Allah untuk bisa melawan dingin. Tapi setelah hati saya bergantung sama kamu, nah ini berat nih. Kemampuan menahan saya hilang. Hati saya terikat sama kamu. Kapan keluarnya nih orang? Tambah dingin, sampai mati kedinginan. Karena menggantungkan sama orang lain. Nah ini yang masalah. Ketika hati kamu bergantung kepada manusia, itu perkara yang paling pahit. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah, berkata, aku telah mengalami hal yang banyak yang pahit-pahit di dunia. Tapi yang paling pahit yang saya alami ketika hati saya bergantung kepada manusia. Berangkat yuk, tadi dulu nungguin si Anu. Kalau nggak ada si Anu nggak bisa nih. Tungguin si Anu nggak datang, nggak jadi berangkat. Bergantung kepada manusia. Orang kalau masih menggantungkan diri sama manusia, ya begitu terus. Allah disingkirkan, Allah dipinggirkan. Jadi kita harus pahami bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain selain Allah. Yang dimakan nasi, tapi harapan kenyangnya kemana? Ke Allah. Itu latihannya begitu. Yang diminum obat, harapan sembuhnya kemana? Allah. Pakainya gunting, harapan yang terpotong kemana? Ke Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau gunting enggak tajam, gunting sialan nih, kurang tajam guntingnya, Allah enggak tahu kemana, enggak ada urusan kita sama Allah. Diharap kita di hatinya bahwa yang motong siapa? Tajamnya.
Kalau nggak ada tajamnya, nggak akan kepotong. Nah, yang bahaya paham-paham seperti ini sekarang bermunculan menjadi kelompok-kelompok besar yang namanya Qadariyah, Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa segala macam yang muncul di jagat ini manusia adalah penciptanya. Artinya manusia itu bisa menciptakan sesuatu dengan usahanya sendiri. Apapun yang manusia usahakan, maka bisa menimbulkan hasil dari usahanya. Ini bukan paham ahli sunnah. Ahli sunnah nggak punya paham begitu. Ahli sunnah nggak punya paham bahwa pahamnya ahli sunnah, kita punya usaha, kita punya kerja, tapi tidak bisa menghasilkan apapun dengan kerja kita. Yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita ini sering dicekokin sama ayat. Ayatnya apa bunyinya? Apabila suatu kaum tidak merubah keadaannya sendiri, maka Allah tidak akan merubah. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kita memahami bahwa berarti kalau Allah itu menghendaki saya dikasih rezeki di pasar. Kalau saya nggak pergi ke pasar, ya nggak akan dapat rezekinya. Ya, begitu ya Pak ya. Kalau kamu nggak mengupayakannya, kamu nggak mengusahakannya, kamu nggak akan dapat. Berarti semua tergantung usaha kita, bukan tergantung kehendaknya. Nah, ini yang berubah nih. Jadi kalau kita usaha maka akan dapat, kalau kita nggak usaha, padahal akidah ahli sunnah kita mengatakan apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang muncul itu pasti atas kehendak Allah, dan apapun yang tidak muncul pasti tidak dikehendaki oleh, bukan apapun yang saya kehendaki maka akan terjadi. Kalau saya nggak menghendaki nggak akan. Bukan begitu. Jadi ayat ini seringkali membawa kita menjadi orang-orang Qadariyah. Ayat ini seringkali membawa kita jadi orang-orang Mu'tazilah, menganggap saya harus usaha, dengan usaha saya pasti akan menimbulkan hasil. Usaha kita nggak bisa bikin hasil kecuali ditolong sama Allah. Wong kita itu lemah, nggak bisa bikin apa-apa. Kok bisa ngakunya mampu dari mana? Itu loh, nggak nyambung. Ya, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah berkehendak, lawannya mustahil Allah terpaksa. Artinya terpaksa itu apa? Terpaksa itu mengerjakan sesuatu atas kemauan orang lain. Namanya terpaksa. Dianya nggak mau, karena orang lain mau, terpaksa dia mengerjakan. Nasi goreng 2, ya tunggu, terpaksa. Nah kalau enggak gimana? Kalau nggak ada kerjaan, Pak, ya siap. Tukang jahit, pakaian 2, ya udah. Begini ya bentuknya, iya semua. Kenapa? Dianya nggak punya kemauan, tapi dia ngerjain atas kemauannya orang. Itu namanya terpaksa. Ya Allah mustahil begitu. Ya Allah,
Minta anu ya Allah, pengen ini ya Allah, pengen ini ya Allah. Kata Allah, ya udah saya kasih ya. Nih buat kamu, nih buat kamu. Itu namanya Allah terpaksa kalau begitu. Memberikan sesuatu atas kemauan orang. Nah itu kan di Quran Allah ngomong, Bib, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku beri. Itu kamu ngartiinnya jangan begitu harusnya. Ngartiinnya harus yang bener. Jangan maunya sendiri, jangan. Itu artinya mintalah kamu kepadaku. Mintalah kamu kepadaku. Apa yang diminta? Apa saja minta. Maka aku akan memberikan sesuai dengan kehendakku, gitu loh. Mintalah apa yang kamu mau, akan kuberikan yang aku mau. Bukan yang kamu mau, bukan. Orang pahamnya kita yang minta apa yang kita mau, Allah akan ngasih yang kita. Oh bukan, Allah ngasih yang Allah mau. Gitu dong. Kalau yang Allah mau cocok sama yang kamu mau, kabul namanya. Terkabul gitu. Kalau yang Allah mau nggak cocok sama yang kamu mau, berarti tidak terkabul. Tetap yang terjadi yang Allah mau. Walaupun kamunya nggak mau, kalau Allah mau gimana? Ya jadi. Nabi Isa alaihissalam nggak punya bapak. Ibundanya nggak pernah kawin, tapi Allah mau menjadikan anak, jadi nggak? Jadi, gitu loh. Kamu kawin punya istri malah tiap hari gulet-guletan mulu, tapi Allah nggak mau, jadi ya nggak jadi. Dikira terus jadi, enggak. Walaupun kamunya mau, kalau Allah nggak mau nggak jadi. Kamu nggak mau, tapi Allahnya mau, jadi, gitu loh. Nabi Adam apalagi nggak pakai bapak, nggak pakai emak, tapi Allah mau, jadi. Jadi yang terjadi itu adalah apa yang Allah mau, bukan yang kita mau, bukan. Jadi hati-hati nih, jangan sampai terpengaruh sama ayat tadi. Kalau kamu nggak berubah nasib kamu, maka Allah nggak akan merubahnya. Itu ayat itu diartikan nggak sesuai jalurnya. Itu jalurnya nggak ke situ mestinya. Jalurnya ayat itu mestinya bicara tentang hidayah, tentang petunjuk. Siapa yang di hatinya punya keinginan untuk berbuat baik, gitu loh. Siapa orang yang di hatinya pengen berubah jadi orang baik, Allah pasti merubahnya jadi baik, gitu maksudnya. Bukan siapa yang bekerja dengan baik, Allah akan kasih hasil yang baik. Enggak begitu, enggak. Kalau begitu nanti enggak ada yang gagal dong. Nyatanya banyak yang gagal walaupun sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan itu nggak bisa mengalahkan kehendaknya Allah. Yang terjadi tetap harus cocok sama kehendak Allah, ya. Mustahil Allah terpaksa, maknanya mustahil Allah menciptakan sesuatu bukan atas maunya sendiri, tapi atas maunya yang lain. Ini mustahil. Allah menjadikan sesuatu atas maunya sendiri, itu artinya berkehendak. Menjadikan kita mukmin, menjadikan kita muslim, menjadikan kita duduk di sini itu atas maunya Allah sendiri. Kapan Allah mauinya? Sebelum kita diciptakan, sebelum kitanya lahir, sebelum semua lahir, Allah menentukan fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan. Itu namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah kehendaki jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mukmin, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah kehendaki kita menjadi orang yang istiqomah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW,
Dan kita berharap mudah-mudahan kita dikehendaki menjadi orang-orang yang diberi keberkahan di bulan Sya'ban dan dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan dan dijadikan orang-orang yang bisa puasa Ramadan, dimenangkan di bulan Ramadan dan menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا في المصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طعسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.